Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kekasih jiwa kami, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami, di mana kami telah memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2023. Dan untuk melandasi akan segala kehidupan kami sepanjang hari ini, kami rindu bersekutu melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku,
akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perjumpaan. Dalam sejarah Alkitab, berbagai cara dilakukan oleh Allah untuk menjumpai manusia. Misalnya kepada Abraham, Allah menjumpainya dekat pohon terbantin di Mamre. Musa dijumpai Allah di Gunung Horeb. Waktu pertama kali berbicara kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri. Bacaan kitab saat ini diceritakan tentang bagaimana Allah menjumpai Yakub dalam mimpinya. Dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya, dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin terpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari sorga. Akhirnya Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras itu menjadi mezbah yang kudus. Yakub memberi tempat itu nama yang baru, yaitu Rumah Tuhan. Batu yang didirikan Yakub akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya walaupun ia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Iman Yakub yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupan yang baru. Yakub kemudian bernasar, walaupun kedengarannya sedikit tawar-menawar, tetapi sekaligus ada permohonan agar Yakub dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya. Begitu juga dengan kita yang ada saat ini, bagaimana kita menjalani tahun yang baru ini. Marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa semua rencana dan perjalanan yang akan kita lalui sepanjang tahun 2023, Tuhan akan menghantar dan Tuhan akan selalu memberikan berkat bahkan keselamatan bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu itu Tuhan senantiasa mengingatkan kami semua bahwa di dalam kehidupan kami tanpa kami sadari kami seringkali mengalami perjumpaan dengan Allah seperti yang dialami oleh Yakub dalam bacaan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersama berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang mereka derita. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat kembali pulih kuat dan sehat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami sukacita karena pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur,
mereka semakin hidup takut akan Tuhan, dan mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menuntun menyertai kami sepanjang tahun 2022. Dan saat ini Tuhan, di hari yang ketiga, di tahun yang baru, tahun 2023, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa di hari-hari ke depan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan takut akan Engkau, mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ini doa syukur kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.